Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman dan sahabat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam limpah kurnia Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Tuhfatus Saniyah Syarah Muqaddimah Ajrumiyah. Alhamdulillah kita sudah sampai di bab tamyiz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi ma amin ya rabbal alamin. At-tamyiz. Ini adalah bab tamyiz. Qala, berkata ianya musannif rahimahullah, babut tamyiz. Ini adalah bab tamyiz. At-tamyizu huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minaz zawad. Bermula tamyiz itu, dianya tamyiz itu isim yang dinasabkan akan dianya isim, al-mufassiru lagi yang menafsirkan ianya isim bagi sesuatu yang mubham ianya sesuatu minaz zawat, dari zat. Jadi sementara nanti ada penjelasannya. Sementara di sini tamyiz artinya isim yang mansub. Yang menjadi tamyiz mesti isim, enggak boleh bukan isim, mansub. Kemudian fungsi tamyiz itu yaitu menafsirkan, menjelaskan zat-zat yang belum jelas. Nanti contoh nahu qaulika, bermula demikian itu seperti ucapanmu, tasabbaba Zaidun arkan, terpancar-pancarlah oleh si Zaid. Apanya yang terpancar dari si Zaid? Arakan, nisbah keringat. Watafakka'a Bakrun syahman, penuhlah si Bakar. Apanya yang penuh pada si Bakar? Syahman, lemak, gapah. Wataba Muhammadun, baguslah si Muhammad. Apanya yang bagus pada si Muhammad? Nafsan, jiwanya. Washtaraitu asyrina ghulaman, aku sudah membeli akan 20. Apa ya 20? Ghulaman, budak. Wa malaktu tis'ina na'jatan, aku telah memiliki akan 90. Apa ya 90? Na'jatan, anak sapi. Wa Zaidun akramu minka aban, bermula si Zaid itu lebih mulia daripadamu. Apanya yang lebih mulia? Aban, nisbah bapak. Wa ajmalu minka, dan si Zaid itu lebih ganteng daripadamu. Apanya yang lebih ganteng, lebih indah? Wajihan, nisbah wajah. Ini matannya. Beliau akan mensyarahnya satu persatu. Wa aqulu, dan aku berkata, kata Syekh Abdul Hamid, lit tamyizi fil lughati maknayan, sabit bagi tamyiz dalam bahasa itu ada dua makna. Lit tamyiz khabar muqaddam, maknayan mubtada muakhar. Sabit bagi tamyiz dalam bahasa itu ada dua arti. Ada dua arti tamyiz secara lughawi. Secara lughawi tamyiz ada dua makna. Al awwalu at-tafsiru mutlaqan. Bermula yang pertama, maksudnya yang pertama bermula makna yang pertama itu tafsir. Hal keadaan tafsir mutlak. Jadi arti tamyiz kalau dialih bahasakan yaitu tafsir, penjelas. Udah gitu aja, menjelaskan apapun terserah. Takulu, engkau kata, ini contoh penggunaan kalimatnya, mayyadtu kada. Aku tamyizkan akan demikian. Aku tamyizkan akan demikian. Apa arti tamyiz di sini? Fassartuhu, aku tafsirkan akan yang demikian. Nah, jadi arti mayyada pertama fassara. Mayyadtu fassartu. Nah, tamyiz tafsir. Ya, itu arti pertama. Ini arti secara bahasa, bukan dalam kitab nahwu. Wasani faslu ba'dil umuri an ba'din. Bermula yang kedua. Yang kedua maksudnya bermula makna yang kedua bagi tamyiz itu faslu ba'dil umur, memisahkan sebahagian dari perkara-perkara an ba'din, dari sebahagian yang lain. Kita ada pakaian satu karung, kemudian kita pisah-pisahkan, namanya kita tamyizkan itu. Memisahkan sebahagian perkara dari sebahagian yang lain, namanya tamyiz juga. Contoh mayyadtul qauma, aku bedakan akan kaum. Apa maksud aku bedakan akan kaum? Fasaltu ba'dhum an ba'din, aku pisahkan akan sebahagian mereka dari sebahagian yang lain. Nah, ini secara bahasa. Jadi kita tidak sedang mengkaji ilmu bahasa, tapi kita mengkaji ilmu nahwu. Tamyiz dalam ilmu nahwu ini istilah.
Wat tamyidu fi istilahin nuhati ibaratun anil ismi sarihil mansubi al mufassiri liman bahama minaz zawati awin nasabi. Bermula tamyiz dalam istilah ulama nahu, nuhat ini jamak. Bermula tamyiz dalam istilah ulama nahu itu ibarat dari isim. Sarih isim yang jelas ianya isim, al mansubi lagi yang dinasabkan akan ianya isim, al mufassir lagi yang menjelaskan ianya isim. Bagi ma yang mubham ianya ma. Arti mubham belum jelas. Bagi sesuatu yang belum jelas ianya sesuatu. Apa sesuatu yang belum jelas? Minaz zawat, dari zat dan nasab. Ya, dari zat dan nisbah. Nasab nisbah. Jadi nasabi ini jamak dari nisbatun nisbatani nasab. Tamyiz dalam istilah ulama nahu, satu isim yang sarih. Maksud satu isim yang menjadi tamyiz harus isim. Lagi yang sore, maksudnya jelas isimnya, nggak boleh isim awal, nggak boleh jumlah fi'il dan fa'il kita takwil nanti jadi isim, nggak boleh. Harus memang isim dan jelas-jelas isimnya, bukan isim yang ditakwil. Lagi yang mansub, tanda nasabnya ya terserah nanti. Al mufassir lagi, dan tanda nasabnya juga mesti patah karena tamyiz itu mufrad biasanya. Kalau isim mufrad berarti tanda nasabnya patah. Kemudian isim jelas isimnya mansub, dia menjelaskan zat-zat yang belum jelas atau nisbah-nisbah yang belum jelas. Jadi zat yang belum jelas maksudnya tamyiz mufrad ini. Tamyiz zat, tamyiz mufrad. Kalau tamyiz nisbah namanya tamyiz jumlah. Di contoh kita baru paham. Ada zat, ada kalimat mufrad yang tidak jelas perlu kepada tamyiz. Ada jumlah yang belum jelas perlu kepada tamyiz. Tamyiz mufrad namanya tamyiz zat, tamyiz jumlah namanya tamyiz nisbah. Faqauluna al-ismu ma'nahu anna tamyiza la yakunu fi'lan wala harfan. Maka bermula ucapan kami al-isim dalam definisi di atas. Tadi dalam matan Syekh San Haji enggak menambah nasab. Dalam matan tamyiz adalah isim mansub yang menafsirkan bagi zat yang mubham, itu doang. Nisbah yang mubham beliau tidak menyebutkan, tapi beliau menyebutkan contohnya nanti. Jadi bisa dipahami dari contoh. Maka bermula ucapan kami isim di sini. Itu bermula maknanya ucapan kami itu bahwa sungguh tamyiz itu tidak ada ya, itu fi'il dan tidak pula huruf. Nah, karena beliau menyatakan tamyiz ada isim, berarti fi'il dan huruf nggak boleh jadi tamyiz. Nah, udah gitu penjelasannya. Bermula ucapan kami isim itu bermula maknanya ucapan kami bahwa sungguh tamyiz tidak ada yaitu fi'il. Nggak boleh fi'il jadi tamyiz, nggak boleh huruf jadi tamyiz. Wa qauluna as-sarih li ikhrajil ismil muawwali. Dan bermula ucapan kami as-sarih. As-sarih ini bermula ucapan kami as-sarih itu untuk mengeluarkan isim yang ditakwilkan akan ianya isim. Artinya isim yang ditakwilkan nggak boleh jadi tamyiz. Fa inna tamyiza la yakunu jumlatan wala darfan bi khilafil hali kama sabaq. Maka sesungguhnya tamyiz itu tidak ada ianya tamyiz itu jumlah. Nggak boleh jumlah jadi tamyiz, baik jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah. Wala darfan, tidak ada yang tamyiz itu daraf. Daraf juga nggak boleh jadi tamyiz, jar majrur nggak boleh jadi tamyiz. Bi khilafil hali, dengan sebalik hal sebagaimana ma yang dahulu ianya. Nah, kalau hal sebelumnya jumlah bisa jadi hal. Bisa jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jar majrur boleh jadi hal. Nah, tapi kalau tamyiz nggak boleh, mesti isim. Wa qauluna al-mufassiru liman bahama minaz zawati awin nasabi yushiru ila anna tamyiza ala nau'aini. Dan bermula ucapan kami al-mufassir, isim mansub yang menafsirkan ianya isim bagi ma, yang mubham ianya ma dari zat dan nasab. Itu mengisyarah ianya ucapan kami dalam yushiru kembali kepada qaulu, mengisyarah ianya ucapan kami kepada bahwa tamyiz itu sabit di atas dua macam. Jadi dalam definisi di atas beliau pengen menjelaskan bahwa tamyiz ada dua. Ada tamyiz zat, ada tamyiz nisbah. Al-awalu tamyizuz zat. Bermula yang pertama itu tamyizuz zati, tamyiz zat atau tamyiz mufrad. Wasani tamyizun nisbah. Dan bermula yang kedua itu tamyiz nisbah. Nah, ini beliau menjelaskan satu-satu. Semua ada penjelasannya.
Amma tamyizuz zati wa yusamma aidan tamyizul mufradi fahuwa ma rafa'a ibhama ismin madzukurin qablahu mujmalil haqiqah. Adapun berumlah tamyiz zat wa yusamma dan dinamakan akan dianya tamyiz zat pula tamyizal mufrad, akan tamyiz mufrad. Ini namanya jumlah mu'taridah, antara mubtada dan khobarnya. Adapun berumlah tamyiz zat itu nisya maka di sini khobarnya. Cuma beliau menjelaskan di sini. Adapun tamyiz zat juga dinamakan tamyiz mufrad. Fahuwa, maka dianya tamyiz zat itu satu tamyiz rafa'a yang menghilangkan ya, merafa' mengangkat ya, ibhama isim, akan kemubhaman isim, akan ketidakjelasan isim madzukurin, isim yang disebutkan qablahu sebelumnya ma. Hu kembali ke ma. Tamyiz zat adalah ma yang mengangkat ia akan kemubhaman satu isim, yang mengangkat ia akan ketidakjelasan satu isim yang disebutkan sebelumnya ma. Mujmalil hakikah, isim yang mujmal hakikahnya, yang belum jelas hakikatnya. Mujmal juga belum jelas. Ya. Mudahnya tamyiz zat yaitu satu tamyiz yang fungsinya dia itu untuk menghilangkan ketidakjelasan isim sebelumnya. Sebelum tamyiz zat ada satu isim yang enggak jelas maksudnya apa. Ya, masih mujmal hakikatnya, hakikatnya belum ketahuan. Untuk jelas perlu kepada ada tamyiz. Tamyiz itu namanya tamyiz mufrad atau tamyiz zat. Di mana saja tamyiz mufrad itu berada, di mana saja tamyiz zat itu berada. Ini beliau menjelaskan. Wa yakunu ba'dal adad, dan ada ianya tamyiz zat itu sabit sesudah bilangan. Yang pertama, tamyiz zat berada sesudah bilangan. Dan bilangan di sini juga enggak semua bilangan. Bilangan 11 sampai 99. Itu baru tamyiz mufrad namanya. Tamyiz mufrad yang dinasab. Kalau angka lain 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 butuh kepada tamyiz juga. Tapi tamyiz dia enggak nasab. Tapi majrur, dimudhaf ilaihkan. Salah satu rijalin misalkan. 3 laki-laki. 3. Apa 3? Kan enggak jelas. Oh 3 laki-laki. Laki-laki tamyiz. Cuma mudhaf ilaih dia. Majrur bukan mansub. Ada ianya tamyiz zat itu sabit sesudah bilangan. Sesudah bilangan 11 sampai 99. Sebagaimana dalam kitab Awamil. Nahu qaulihi ta'ala, bermula demikian itu seperti firman Allah Ta'ala. Inni ra'aitu ahada asyara. Sesungguhnya aku, nih kata Nabi Yusuf, dihikayakan oleh Allah dalam Quran. Sesungguhnya aku, ra'aitu itu aku telah melihat akan 11. 11 namanya ini satu kalimat yang mubham. Ini namanya mujmalal hakikah. Satu kalimat yang belum jelas. Aku telah melihat akan 11. Kan perlu kita tanyakan, 11 apanya? Kaukaban, bintang. Kaukaban satu isim, tandanya ada tanwin, mansub, tanda nasab fathah. Kemudian dia menjelaskan isim sebelumnya yang belum jelas, yaitu ahada asyara. Aku lihat akan 11. Apanya 11 enggak jelas? Kaukaban. Kaukaban tamyiz. Tamyiz mufrad namanya, karena dia menjelaskan kalimat ahada asyara. Ahada asyara ini adat murakkab, sudah digabungkan dianggap mufrad. Contoh lagi, inna iddatash syuhuri 'indallahi isna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu isna asyara, ada 12. Apa ia 12? 12 belum jelas, perlu kepada tamyiz. Syahran, bulan. Itulah dia, tamyiz satu isim, syahran isim, mansub, syahran mansub, tanda nasab fathah, disebutkan untuk menjelaskan isim sebelumnya yang mubham, yaitu isna asyara. Contoh lagi yang sering, aku telah membeli 90. Apa 90? Kambing misalkan. 90 zat yang mubham, yang tidak jelas, perlu kepada tamyiz. Au ba'dal maqadir. Ba'dal maqadir kita hantar kepada ba'dal adad. Dan ada ianya tamyiz zat, pertama sesudah bilangan, yang kedua atau ba'dal maqadir sesudah ukuran-ukuran. Sesudah ukuran-ukuran, baik ukuran berat sekilo. Aku telah membeli akan sekilo. Jadi kan belum jelas sekilo apa, harus ada tamyiz. Atau nanti ukuran panjang, aku telah membeli 1 meter. Apa 1 meter? Atau ukuran
sukatan. Aku telah membeli satu karung. Apa ia satu karung? Kan harus jelas. Nah, itu maksudnya. Atau sesudah ukuran-ukuran. Apa itu ukuran? Minal mauzunat, dari timbangan-timbangan. Jadi sesudah satuan berat, mauzunat ini timbangan berat berarti. Sesudah satuan berat, semuanya butuh kepada tamyiz. Aku telah membeli 1 ton. Apa ia 1 ton? Aku membeli sekilo. Aku membeli seon. Aku membeli segram. Semuanya butuh kepada tamyiz. Contoh. Ishtaraitu ritlan zaitan. Aku telah membeli akan 1 ritel. Apa 1 ritel? Zaitan, minyak sapi. Nah. Jadi di sini zaitan isim yang mansub, tanda nasabnya fathah, menjelaskan isim mufrad sebelumnya yang belum jelas, yaitu ritelan. Ukuran berat di sini kalau ritelan. Ya, 1 liter. Aku telah membeli 1 ritel. Mubham dia, butuh kepada tamyiz. Apanya 1 liter? Oh, minyak sapi. Atau apa aja dah, yang penting ada tamyiznya. Awil makilat. Makilat kita kata mauzunat. Atau sesudah ukuran-ukuran minal makilat, daripada sukatan. Ini sukatan nih, sukatan apa? Kalau bahasa kita retail ini sukatan, tapi ini bahasa Arab liter ini berat. Kalau bahasa Indonesia retail kan ukuran sukatan. Nah, ini ada contohnya. Ishtara itu irdabban kumhan. Aku telah membeli akan sekarung. Apa ya sekarung? Gandum. Nah, jadi irdabban ini ukuran sukatan, yaitu karung. Aku telah memakan 1 piring. Apa ia 1 piring? Nasi misalkan. Nah, syaribatu kuban. Aku telah meminum 1 gelas. Apa ia 1 gelas? Ma'an, air. Nah, jadi ukuran berat, apa gelas, apa piring, apa karung, apa kantong, semuanya butuh kepada tamyiz. Kumhan, isim dia. Tandanya tanwin, mansub, tanda nasab fathah, dia menjelaskan kalimat sebelumnya yang belum jelas, disebut tamyiz mufrad. Awil masahah. Masahah kita atas kepada mauzunah. Tamyiz zat lagi berada sesudah ukuran-ukuran minal masahah, daripada sifatan. Masahah ini ukuran panjang, sifatan. Aku telah membeli 1 meter. Apa 1 meter? Kain. Nah, contoh. Ishtaraitu faddanan ardan. Aku telah membeli akan 1 faddan, 1 area. Apanya 1 area? Ardan, tanah, kebun. Jadi faddan ini ukuran luas yang digunakan di Mesir, Sudan. Kalau kita di Indonesia, aku beli akan 1 hektar. Apanya 1 hektar? Ardan, kebun, bumi. Nah, jadi ardan tamyiz. Jadi kelihatannya di sini tamyiz kebiasaannya isim jamid. Isim jamid bukan mustaq. Kalau hal kan mustaq. Ini jamid semua, kaukaban bintang. Syahran juga jamid. Kemudian zaitan, minyak sapi. Kumhan, gandum. Ardan, bumi, semuanya isim jamid. Udah selesai. Jadi kesimpulannya tamyiz ada 2. Yang pertama tamyiz dzat atau tamyiz mufrad, berada sesudah bilangan 11 sampai 99, atau sesudah ukuran, baik ukuran panjang, ukuran berat, atau ukuran sukatan. Nah. Wa amma tamyidun nisbati wa yusamma aidan tamyidzal jumlati fahuwa ma rafa'a ibhami nisbatin fi jumlatin sabiqatin alih. Adapun bermula tamyiz nisbah wa yusamma, dan dinamakan akan dianya tamyiz nisbah pula akan tamyiz jumlah. Bahwa nisya maka jawab amma. Adapun tamyiz nisbah nisya maka dianya tamyiz nisbah. Tamyiz nisbah disebut juga tamyiz dari jumlah. Ada jumlah sebelumnya enggak jelas, perlu kepada tamyiz. Adapun tamyiz nisbah itu maka dianya tamyiz nisbah itu ma, yang menghilangkan ia akan mubham. Ma yang mengangkat ia akan kemubahaman nisbah. Kemubahaman nisbah dalam satu jumlah yang mendahului ianya jumlah alaihi di atasnya ma. Jadi tamyiz nisbah itu satu tamyiz yang menghilangkan ketidakjelasan jumlah yang mendahuluinya. Nah, sebelum tamyiz ada satu jumlah. Jadi jumlah itu kan ada nisbahnya. Antara mubtada dan khobar namanya nisbah. Fi'il dan fa'il namanya nisbah. Ya. Mansub ilih. Ya. Jadi itulah tamyiz nisbah. Tamyiz jumlah. Satu tamyiz yang menjelaskan
jumlah sebelumnya yang tidak jelas. Cuma tamnyat nisbah dibagi dua, wahwa darbani. Dianya tamnyat nisbah itu ada dua macam. Al-awwalu muhawwalun, wasani ghairu muhawwalin. Bermula yang pertama itu muhawwalun yang dipalingkan, wasani ghairu muhawwalin. Bermula yang kedua itu tidak dipalingkan. Tamnyat nisbah ada dua, ada yang dipalingkan, maksud dipalingkan asalnya fa'il, kemudian dijadikan tamnyat, atau asalnya mubtada, kemudian dijadikan tamnyat. Ada yang asli tidak dipalingkan, memang dari sananya sudah seperti itu. Nah, jadi tamnyat nisbah ada dua, ada yang dipalingkan, ada yang tidak dipalingkan. Dipalingkan, dirobah, asalnya mubtada jadi tamnyat, asalnya fa'il jadi tamnyat, asalnya maf'ul jadi tamnyat. Nah, itu muhawwal. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat contohnya. Yang penting tamnyat nisbah ada dua, ada yang dipalingkan, ada yang tidak. Fa'amal muhawwalu fahuwa ala salah satu anwa'in. Adapun yang muhawwal, maksud muhawwal, adapun tamnyat yang dipalingkan. Itu nisbah, maka dianya tamnyat muhawwal itu sabit di atas 3 macam. Tamnyat nisbah yang dipalingkan ada 3 kelompok. Ada yang dipalingkan dari fa'il nanti, ada yang dipalingkan dari maf'ul, ada yang dipalingkan dari mubtada. An-naw'ul awalu al-muhawwalu anil fa'ili. Bermula kelompok yang pertama itu dipalingkan dari fa'il. Jadi satu tamnyat yang asalnya fa'il. Wazalika nahu, bermula demikian itu seperti tafakka'a Zaidun Syahman. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang pertama dipalingkan dari fa'il. Demikian itu nahu seperti tafakka'a Zaidun Syahman. Ya, bengkaklah si Zaid. Ya, tafakka'a, bengkaklah si Zaid. Jadi bengkaklah si Zaid. Hubungan tafakka'a dan Zaidun ini namanya hubungan nisbah. Fi'il fa'il. Jadi mubaham, apanya yang bengkak? Kan perlu kita tanyakan. Oh, Syahman, lemaknya. Tafakka'a Zaidun Syahman. Bengkaklah si Zaid, nisbah lemak, gapah. Nah, ini Syahman ini tamnyat, namanya tamnyat nisbah karena dia menjelaskan hubungan tafakka'a dan Zaidun. Hubungan antara fi'il dan fa'il belum jelas dijelaskan oleh tamnyat, namanya tamnyat jumlah. Satu isim yang mansub yang berada sesudah jumlah yang tidak jelas. Tamnyat nisbah. Al-aslu fihi, bermula asal padanya, contoh tafakka'a Syahmu Zaidin, asalnya bengkaklah oleh lemak si Zaid, gapah si Zaid. Tafakka'a Syahmu Zaidin. Jadi Syahmu asalnya fa'il. Diambil fa'ilnya, mudhaf ilaihnya dijadikan fa'il. Tafakka'a Zaidun, jadilah mubham. Bengkaklah si Zaid, jadi tamnyat. Apanya yang bengkak? Gapah. Fahudhifal mudhaf, maka dibuang akan mudhaf. Wa huwa Syahmun, dianya mudhaf itu Syahmun. Wa uqimal mudhafu ilaih, dan didirikan akan mudhaf ilaih. Wa huwa, dianya mudhaf ilaih itu Zaidun. Nah, didirikan akan mudhaf ilaih yaitu Zaidun, muqamahu, pada tempatnya mudhaf tadi yaitu tempat Syahmun, ditukar posisi. Fartafa'ar tifa'ahu, maka menerima rafa' ianya Zaidin, irtifa'ahu, akan sebagai rafa'nya Syahmun. Karena ditukar posisi, Zaidun jadi posisi Syahmun, berarti Zaidun jadi marfu'. Sama seperti Syahmun, artinya jadi fa'il. Fartafa'ar tifa'a maf'ul mutlak, maka menerima rafa' ianya Zaidun, irtifa'ahu, akan sebagai rafa'nya Syahmun. Summa utiya bil mudhafil mahdhuf, kemudian didatangkan dengan mudhaf yang dibuangkan akan dianya mudhaf. Syahmun tadi mudhaf yang dibuang, didatangkan kembali. Kemudian didatangkan dengan mudhaf yang dibuangkan akan dianya mudhaf, fantasaba, maka menerima nasab ianya mudhaf alat tamnyat, sebagai tamnyat. Jadilah tafakka'a Zaidun Syahman. Jadi yang pertama tamnyat yang dipalingkan dari fa'il. Kayak contoh misalkan toba Muhammadun nafsan. Baguslah Muhammad nisbah jiwa. Asalnya toba nafsu Muhammadin, baguslah jiwa Muhammad. Nah. An-naw'us tsani, bermula no' yang kedua. Kelompok yang kedua itu al-muhawwalu anil maf'ul, itu dipalingkan dari maf'ul. Tamnyat yang asalnya maf'ul.
Wa dzalika nahu qaulihi ta'ala, demikian itu seperti firman Allah Ta'ala. Wa fajjarnal arda uyunan. Kami pancarkan akan bumi. Kami pancarkan akan bumi. Apanya yang dipancarkan? Uyunan, mata air. Jadi uyunan ini satu tamyiz, isim mansub berada sesudah jumlah yang mubham. Wa fajjarnal arda, kami pancarkan akan bumi. Apanya yang dipancarkan? Mata air. Jadi uyunan asalnya maf'ul, asluhu bermula asalnya. Contoh itu wa fajjarna uyunal ardi. Kami pancarkan akan mata air dari bumi. Fa fu'ila fihi mislu ma sabaq. Maka diperbuatkan padanya contoh akan seperti ma yang dahulu ia. Nah, jadi dibuang uyuna, ditempatkan ardu pada tempat uyuna. Jadi wa fajjarnal arda. Kemudian uyunan didatangkan jadi tamyiz. Wa nau'us salisu al-muhawwalu anil mubtada. Bermula kelompok yang ketiga dari tamyiz nisbah itu al-muhawwal yang dipalingkan dari mubtada. Tamyiz nisbah yang dipalingkan dari mubtada, asalnya mubtada. Wa dzalika nahu qaulihi ta'ala. Bermula demikian itu seperti firman Allah. Ana aksaru minka malan. Bermula saya itu lebih baik dari dirimu nisbah harta. Nah, saya lebih baik dari kamu. Apanya yang lebih baik? Apanya yang lebih banyak? Harta. Jadi mubham, malan isim nakirah mansub. Nah, kemudian berada sesudah jumlah yang mubham. Saya lebih banyak dari dirimu. Apanya yang lebih banyak? Harta. Nah, asluhu, dan bermula asalnya contoh mali aksaru mim malika. Bermula harta saya itu lebih banyak dari hartamu. Jadi asalnya mal mubtada. Bermula harta saya itu lebih banyak dari hartamu. Jadi diambil mal sebagai mubtada mudhaf, tinggallah ya karena sudah munfasil jadi ana aksaru. Nah, fahudhifal mudhaf, maka dibuangkan akan mudhaf. Wa huwa malun, dianya mudhaf itu malun. Pertama mudhafnya diambil, wa uqimal mudhafu ilaih, dan didirikan akan mudhaf ilaih. Wa huwa dhamirul ladzi huwa yaul mutakallim. Wa huwa, dan dianya dhamir, dan didirikan akan mudhaf ilaih, dan dianya mudhaf ilaih itu dhamir alladzi, yang dianya dhamir itu ya mutakalim. Muqamahu, pada tempatnya mal. Pertama dibuang mudhaf yaitu mal, kemudian diletakkan pada posisi, diletakkan mudhaf ilaih. Apa mudhaf ilaih? Ya mutakalim. Ya mutakalim, mudhaf ilaih diletakkan pada posisi mudhaf, pada posisi mal. Fartafa artifa'ahu, maka menerima rafa' ianya dhamir mutakalim tadi, ya mutakalim, akan sebagai rafa'nya mal. Wan fasala, dan menjadi dhamir munfasil ya, terpisah ya. Karena tadi ada mal, jadi pakai ya aku. Begitu dipisah jadi dhamir munfasil, jadi ana. Nah. Karena kalau aku di akhir kalimat ya jadi ya, kalau aku di awal kalimat jadi ana. Li'anna ya al mutakallim dhamirun muttasilun kama arafta. Karena bahwa sungguh ya mutakalim itu dhamir mutasil sebagaimana engkau tahu. Jadi ya mutakalim di sini kan dhamir mutasil. Kalau dhamir mutasil tidak boleh kita mulai ucapan wa huwa la yubtada'u bihi, bermula dianya dhamir mutasil itu tidak boleh dimulaikan orang, dimulaikan pembicaraan dengannya dhamir mutasil. Ya, begitu dibuang mal tinggal ya, enggak boleh langsung ya kita tulis. Harus dirubah dulu jadi dhamir munfasil. Summaji abil mudhafil mahdhu, kemudian didatangkan dengan mudhaf yang dibuangkan akan dianya mudhaf yaitu mal, faju'ila tamyidan, maka dijadikan akan dianya mudhaf akan tamyiz. Fasara kama tara, maka jadi ianya contoh sebagaimana yang engkau lihat. Jadilah ana aksaru minka malan. Kayaknya enggak rumit-rumit banget ya. Jadi kesimpulannya tamyiz nisbah itu ada 3, ada yang dipalingkan dari fa'il, dipalingkan dari maf'ul, dipalingkan dari mubtada. Kayaknya 3 doang. Wa amma ghairul muhawwali fanahu imtala'al ina'u ma'an. Adapun bermula yang tidak dipalingkan itu seumpama imtala'al ina'u, penuhlah bejana nisbah air. Penuhlah bejana, apanya yang penuh? Air. Ya, jadi ma'an tamyiz nisbah. Ini enggak dipalingkan karena enggak bisa kita misalkan kita robah imtala'a ma'ul ina. Salah artinya. Penuhlah air bejana, jadi salah artinya. Kita palingkan dari apa lagi? Ya, ini contoh yang tidak dipalingkan. Sedikit lagi.
Syurutut tamyid, syarat-syarat tamyid. Qala berkata ianya musannif rahimahullah, wala yakunu illa nakiratan, dan tidak ada ianya tamyid kecuali nakirah. Contoh di atas semuanya nakirah. Tamyid mesti nakirah. Wala yakunu illa ba'da tamamil kalam, dan tidak ada ianya tamyid kecuali sesudah sempurna kalam. Jadi tamyid sesudah sempurna kalam, sesudah mubtada khabar baru tamyid. Sesudah fi'il fa'il baru tamyid. Enggak boleh dahulu. Wa aqulu, dan aku berkata, beliau mensyarah, yushtaratu fit tamyizi ayyakuna nakiratan. Disyaratkan pada tamyid bahwa ada ianya tamyid itu nakirah. Mesti isim nakirah yang jadi tamyid. Fala yajuzu ayyakuna ma'rifah. Maka tidak bolehlah bahwa ada ianya tamyid itu ma'rifah. Enggak boleh isim ma'rifah jadi tamyid. Ya. Wa amma qaulu syair. Adapun bermula perkataan syair. Perkataan syair yang mana? Ini ada satu syair di mana yang menjadi tamyid ma'rifah. Kata beliau ini, ra'aituka, aku telah melihat akan engkau, lamma arafta, manakala bahwa engkau telah mengenal wujuhana, akan wajah-wajah kami, sadadata, engkau menghalangi, watibuta, dan baguslah engkau, watibuta, baguslah engkau, an nafsa, nisbah jiwa, ya Qais, wahai Qais, an Amrin, dari si Umar. Jadi yang jadi contoh di sini tibutan nafsa. Ra'aituka, aku telah melihat akan engkau, lamma an arafta, manakala bahwa engkau telah mengenal akan wajah-wajah kami, sodadeta, engkau menghalangi, watibeta, dan baguslah engkau nisbah jiwa. Baguslah engkau nisbah jiwa. Asalnya baguslah jiwamu. Ya, tobat nafsuka asalnya kan, tobat nafsuka dipalingkan dari fa'il. Sekarang jadi tibutan nafsa, baguslah engkau nisbah jiwa, wahai Qais dari Umar. Jadi nafsa di sini i'rabnya untuk tamyid, tapi ada alif lamnya nih gimana? Fa inna qaulahu an nafsa tamyidun. Maka sungguh ucapannya syair nafsa itu tamyid, memang benar tamyid. Walaisat alu hadhihi alal ma'rifah. Dan tidaklah al ini itu al ma'rifah. Jadi di sini bukan al ma'rifah. Kalau al ma'rifah berarti terbantahkan ucapan di atas tamyid mesti nakirah. Tapi al di sini bukan al ma'rifah, hatta yalzima minhu, sehingga lazim darinya oleh kedatangan tamyid sebagai ma'rifah. Bukanlah al ini itu al ma'rifah, hingga kalau dia al ma'rifah lazimlah darinya al itu al ma'rifah oleh kedatangan tamyid sebagai ma'rifah. Karena al di an nafsa bukan al ma'rifah berarti enggak pengaruh, sehingga tamyid tetap bukan ma'rifah. Bal hiya zaidatun la tufidu ma dakhalan alaihi ta'rifah. Tetapi dianya al itu zaidah, al zaidah yang tidak memberi faedah ya. Kepada ma yang masuk ianya al di atasnya ma akan ta'rif. Jadi al zaidah ketika masuk kepada satu isim tidak menyebabkan isim tersebut jadi isim ma'rifah. Bahwa nakiratun, maka dianya kalimat nafsu itu tetap nakirah. Atau dhamirnya kembali bahwa maka dianya ma dakhalat alaihi, ma yang masuklah al zaidah kepada ma itu tetap nakirah. Wa huwa muwafiqun lima dzakarnah minas syarti. Wa huwa, dan dianya contoh itu tetap masih sepakat bagi apa yang telah kami sebutkan dari syarat. Jadi syarat di atas belum terbantahkan bahwa tamyid memang nakirah. Dalam contoh syair tersebut walaupun kelihatannya ma'rifah tapi alnya al zaidah. Wala yajuzu fit tamyizi ayataqaddama ala amilih, dan tidak boleh pada tamyid oleh bahwa mendahului ianya tamyid di atas amilnya. Enggak boleh tamyid didahulukan. Tamyid selalu sesudah sempurna kalam. Bal la yaji'u illa ba'da tamamil kalam. Bahkan tidak datang ianya tamyid kecuali sesudah sempurna kalam. Sesudah sempurna kalam baru ada tamyid. Apa maksud tamam kalam? Ba'da istifa'il fi'li fa'ilahu, sesudah mengambil oleh si fi'il akan fa'ilnya. Ba'da istifa'il fi'li, sesudah mendapatkan oleh fi'il akan fa'ilnya. Wal mubtada'i, sesudah mendapatkan oleh si mubtada akan khobarnya mubtada. Sesudah fi'il mendapatkan fa'il, mubtada mendapatkan khobar, baru ada tamyid. Kesimpulan, tamyid ada dua, tamyid mufrad, tamyid jumlah. Tamyid mufrad disebut tamyid zat, tamyid jumlah disebut tamyid nisbah. Tamyid mufrad sesudah bilangan 11 sampai 99, sesudah ukuran berat, ukuran panjang, ukuran sukatan. Kemudian tamyid nisbah ada 3, ada dibagi 2, ada yang dipaling, ada yang tidak dipaling. Yang dipaling ada kala dipaling dari mubtada, dipaling dari fa'il, dipaling dari maf'ul, ada juga yang tidak dipalingkan, dan tamyid mesti nakirah.
Sampai di sini moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Walhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.